Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah wal akhwat, pemirsa Ad-Dawa Media yang semoga selalu dirahmati dan berkahi Allah. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ringkasan bab 4 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di ghairi natiqina biha, karya Ad-Doktor Fa'abdur Rahim hafizahullah. Namun sebelum kita masuk ke bab 4 ya, ana ingin menjelaskan dulu sedikit ya sebagai muqaddimah tentang kaidah isim ya. Isim ya, dalam ilmu nahwu itu terbagi menjadi dua ya, yaitu al-mu'rab dan al-mabni ya. Al-mu'rab artinya dia berubah di akhir isim tersebut, berubah harokatnya ya. Sedangkan mabni dia tetap tidak berubah ya. Contoh yang berubah misalnya yang sudah kita pelajari ya, banyak ya, salah satunya adalah al-kitabu ya. Dia diakhiri dengan dhammah ya. Dan dia bisa juga berubah menjadi al-kitaba, juga al-kitabi ya. Itu salah satu contoh isim yang mu'rab atau berubah. Sedangkan isim yang mabni ya, yang tetap, yang tidak berubah, contohnya yang sudah kita pelajari adalah haza ya. Kemudian zalika ya, dia tetap berubah. Haza di sini tidak bisa menjadi hazu atau hazi, tidak bisa ya, tetap dia haza ya. Zalika juga demikian, tidak bisa zaliku atau zaliki ya, tetap zalika. Nah, itu adalah isim mabni ya, atau tetap ya. Yang untuk mu'rab ya, yang mu'rab itu juga isim ini kalau dari sisi jenis hukumnya ya, untuk isim dia terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah al-marfu' ya, atau marfu'un ya kalau bertanwin. Yang kedua adalah al-mansub dengan shad ya, al-mansub, atau kalau bertanwin mansubun ya. Kemudian yang terakhir al-majrur ya, atau kalau bertanwin majrurun ya. Setiap hukum ini memiliki masing-masingnya memiliki beberapa tanda ya. Al-marfu ada tanda-tandanya, al-mansub juga demikian, al-majrur juga demikian. Untuk al-marfu ya, ana hanya ingin untuk saat ini ingin membahas yang al-marfu ya. Dia memiliki beberapa tanda, dan tanda yang sering atau paling kita kenal adalah tandanya al-dhammah ya. Contohnya al-kitabu ya, dia hukumnya marfu ya, tandanya adalah, tanda marfu'nya adalah al-dhammah. Sama walaupun dia ma'rifah atau nakirah ya, dia dengan alif lam atau tanpa alif lam ya. Al-kitabu atau kitabun sama-sama hukumnya marfu, tandanya dhammah ya. Misalnya lagi al-masjidu atau masjidun ya, sama tandanya marfu, hukumnya marfu, tandanya al-dhammah ya. Dan dalam bahasa Arab ya, satu kalimat bisa dikatakan sempurna ya ketika dia memiliki arti yang jelas ya, sebagaimana bahasa kita ya. Misalnya kalau ana
mengucapkan al-kitabu, maka dia belum jelas kitab itu, ya, kitab tersebut. Kenapa? Ya, maka harus dijelaskan tentang kitabnya. Ya. Jadi untuk supaya kalimat itu jelas, maka bisa terdiri dari kalimat tersebut terdiri dari al-mubtada wal khobar, ya, atau bahasa singkatnya mubtada dan khobar, ya, atau terdiri dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Ya, maka itu bisa menjadi jelas kalimatnya atau menjadi sempurna. Ya, contohnya, ya, kita sudah pelajari di bab 3, ya, banyak di sini, ya. Ana kasih contoh, ya, misalnya ar-rajulu waqifun, ya, ar-rajulu waqifun, ya. Ar-rajulu di sini sebagai mubtada, ya. Mubtada apa itu? Kalau bahasa Indonesianya bisa disetarakan dengan subjek, ya. Atau mubtada ini adalah isim yang ada di awal kalimat, ya. Ar-rajulu adalah mubtada, ya. Hukumnya apa? Marfu, ya. Tanda marfu'nya adalah ad-dhammah, ya. Kemudian waqifun, ya. Dia sebagai khobar untuk ar-rajulu, ya. Khobar untuk mubtada. Mubtadanya adalah tadi ar-rajulu, ya. Waqifun adalah khobar, dia hukumnya marfu', tanda marfu'nya adalah ad-dhammah, ya. Contoh lain lagi, ya, di bab 3, at-talibu maridun, ya, siswa itu sakit. At-talibu sebagai mubtada, ya. Hukumnya marfu', ya. Tanda marfu'nya adalah ad-dhammah. Maridun sebagai khabar, ya. Hukumnya marfu', tanda marfu'nya adalah ad-dhammah. Ya, jadi sempurna, ya. Kalau tadi ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri, sempurna dia, kalimatnya sudah jelas. Kemudian tadi at-talibu maridun, siswa itu sakit, ya, sudah sempurna kalimatnya, sudah jelas maknanya, ya. Itu tentang apa? Mubtada dan khobar. Dengan kata lain, ya, mubtada itu harus ada khobar, juga sebaliknya, khobar juga harus ada mubtada, ya. Untuk fi'il dan fa'il belum Anda bisa jelaskan di sini karena kita belum masuk babnya, ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami sebagai muqaddimah, ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau belum jelas, tafadhol antum bisa mengulang lagi video ini atau bertanya via komen di YouTube, ya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran keempat, ya. Ini berkaitan dengan apa yang tadi Ana jelaskan, ya. Di bab 4 ini di hamzah, ya, ada kata al-baitu, ya, yang artinya rumah. Kemudian al-masjidu, masjid. Al-maktabu, ya, meja. Kemudian as-sariru, yang artinya ranjang atau tempat tidur, ya. Kesemua isim ini, keempat isim yang Anda baca barusan, itu semua adalah isim-isim yang berhukum marfu, ya. Tandanya adalah ad-dhammah, ya. Nah, penulis ingin memperkenalkan kepada kita tentang satu kaidah, yaitu kaidah huruful jar, ya. Huruful jar, huruf-huruf jar, ya. Huruf-huruf jar ini adalah fungsinya untuk memajrurkan isim, ya. Tadi Anda sudah sebutkan di antara hukum dari isim, ya, itu adalah yang mu'rab adalah majrur, ya. Nah, di sini kaitannya, ya, yang tadi Anda jelaskan. Kita lihat al-baitu, ya. Dia hukumnya marfu, tanda marfu'nya adalah ad-dhammah, ya. Dimasukkan, ya, didahului oleh huruf jar fi, ya, yang artinya di dalam, ya. Di sini artinya di dalam, ya. Disambung ke al-baitu tadi, ya. Nah, al-baitu yang tadinya marfu, ya, karena ada huruf jar fi menjadi majrur,
ya. Majrurnya tandanya adalah kasroh, menjadi fil baiti, ya, artinya di dalam rumah, ya. Kemudian al masjidu, masuk fi, menjadi fil masjidi, ya. Al masjidi yang tadinya isim marfu menjadi isim majrur karena didahului oleh huruf jar fi, artinya di dalam masjid, ya. Kemudian al maktabu, ya, meja, didahului oleh huruf jar ala, ya, menjadi al-maktabi, ya. Al-maktabi menjadi isim majrur dari ala, artinya di atas meja, ya. Ala di sini artinya di atas. Kemudian as-sariru, ya, menjadi alas sariri, ya. As-sariru menjadi isim majrur, tandanya kasroh karena didahului oleh huruf jar ala, ya. Jadi fi dan ala adalah di antara huruf-huruf jar yang fungsinya memajrurkan isim, ya, yang tadinya marfu menjadi majrur, ya. Kita masuk ke bagian ba, ya. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa antum baca berulang, ya. Yang pertama adalah aina Muhammadun, artinya di manakah Muhammad? Ya, jawabannya ada di sebelah kirinya, huwa fil ghurfati, ya, ia ada di dalam kamar, ya. Lihat al-ghurfati, asalnya al-ghurfatu, ya, masuk fi menjadi al-ghurfati, menjadi majrur, ya. Yang kedua, wa aina yasirun, dan di manakah yasir, ya. Huwa fil hammami, ia ada di dalam kamar mandi, ya. Hammami, ya, mim yang pertama itu ditasydid, ya. Yang ketiga, wa aina aminatu, dan di manakah Aminah? Hiya fil matbahi, ya, ia ada di dapur, ya. Yang keempat, ainal kitabu, ya, di manakah kitab itu, di manakah buku itu? Jawabannya adalah huwa alal maktabi, ia ada di atas meja, ya. Yang terakhir adalah wa aina sa'atu, di manakah jam itu? Jawabannya hiya alas sariri, ya, hiya alas sariri. Nah, ini adalah di antara contoh-contoh kalimat yang ada huruf jarnya, ya, fi dan ala, ya. Yang sekali lagi kesemuanya kalau didahului oleh huruf jar maka isimnya menjadi majrur, ya. Tafadhol antum baca latihannya, ya. Di sini latihan pertama, ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Antum coba jawab kalimat-kalimat tersebut, ya. Kemudian juga di latihan kedua, ya, antum latihan isim-isim yang masih marfu dan yang sudah majrur oleh huruf jar, ya. Antum di sini diminta latihan cara membacanya, ya. Kemudian iqra waktub, ya, latihan berikutnya. Silakan antum baca dan tulis. Sekali lagi jangan hanya membaca tapi coba latihan menulis agar kita hafal tulisannya bagaimana, ya, sehingga kita bisa menulis dengan baik dan benar insyaallah, ya. Kemudian untuk bagian hamzah yang kedua. Nah, di sini ada 16 nama, ya. Yang sebelah kanan nama laki-laki, yang sebelah kiri nama-nama perempuan, ya. Nama laki-laki diantaranya Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah, semuanya bertanwin, ya. Semuanya bertanwin, ya. Dan sebelah kiri adalah nama-nama perempuan, ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, dan Ruqayyatu. Nama-nama perempuan ini, ya, hampir semua kecuali Zainab itu diakhiri dengan ta marbutah,
Yang kesemuanya ini nama-nama perempuan yang ada di sini, ya. Afwan, di sini juga ada nama Maryam, ya, tanpa tak marbutoh, ya. Yang lainnya dengan tak marbutoh. Dan kesemua nama perempuan ini, ya, tidak boleh bertanwin, ya. Kalau nama laki-laki yang Anda baca barusan itu bertanwin, ya. Dan nama yang kiri, nama-nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Silakan antum hafalkan, ya. Tidak boleh bertanwin dan tidak boleh kasroh, ya, yang nama perempuannya ini, ya. Jadi kalau nama laki-laki boleh, ya, Muhammadun. Nanti bisa jadi dia Muhammadan atau Muhammadin, ya. Tapi kalau Aminah, dia tidak boleh Aminatun, tapi Aminatu, ya. Tidak boleh Aminati, tapi dia Aminata. Demikian juga dengan yang lain, ya. Kemudian, ya, di sini ada latihan, ya. Latihan membaca nama-nama laki-laki dan perempuan tadi, ya. Silakan antum latihan, ya. Mana yang harus bertanwin, mana yang tidak bertanwin, ya. Semuanya hukumnya marfu dengan dhammah, ya. Dibaca dengan marfu dengan tandanya al-dhammah, ya. Nah, ini untuk yang ba, ya. Yang ba juga, ya, dia berkaitan dengan huruf jar min di sini, ya. Anda bacakan al-baitu, ya, yang tadinya marfu dengan dhammah, ya, menjadi majrur dengan kasroh karena didahului oleh huruf jar min. Minal baiti, artinya dari rumah, ya. Di sini ada dialog sedikit, ya. Al-Mudarris dan Muhammad. Al-Mudarris, yaitu guru, berkata, min aina anta, ya, dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal yabani, saya dari Jepang, ya. Lihat, minal yabani, ya, yang asalnya al-yabanu menjadi minal yabani. Guru bertanya lagi, wa min aina Ammarun, dan dari manakah Ammar, ya. Muhammad menjawab, huwa minas sini, ya, huwa minas sini. Al-Mudarris berkata lagi, wa min aina Hamidun, dan dari manakah Hamid, ya. Muhammad menjawab, huwa minal Hindi, ya, dia dari India, ya. Kalau tadi Ammar dari Cina, ya, Asin artinya Cina. Al-Mudarris menjawab lagi, bertanya lagi, aina Abbasun, di manakah Abbas? Muhammad menjawab, kharaja, ia keluar, ya. Al-Mudarris bertanya, aina zahaba, kemana dia pergi, ya. Jadi kalau kharaja itu artinya keluar untuk laki-laki, insyaallah nanti ada penjelasannya. Kalau zahaba artinya pergi untuk laki-laki. Muhammad menjawab, zahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah, ya. Siapa yang pergi di sini maksudnya Abbas, ya. Zahaba kembali kepada Abbas. Al-Mudarris bertanya lagi, wa aina zahaba Aliyun, ya, dan kemanakah Ali pergi, ya. Muhammad menjawab, zahaba ilal mirhadi, ia pergi ke toilet, ya. Baik, ya. Di sini sudah ada beberapa kaidah yang Anda jelaskan, yaitu tentang huruf jar fi yang artinya di dalam, ala artinya di atas, dan min artinya dari, ya. Silakan antum, ya, kerjakan latihan-latihannya, latihan pertama dan kedua, ya. Juga di sini ada ketiga, iqra waktub, ya. Yang kedua itu untuk cara membaca dan memberi harokat, ya. Silakan antum coba di rumah, ya. Nah, satu lagi, ya. Satu lagi ada huruf jar apa? Ila, ya, yang artinya ke, ya. Latihan keempat, antum diminta untuk mengisi, ya. Do' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Isilah di tempat yang kosong, yang di titik-titik maksudnya, berikut ini huruf jar yang sesuai, ya, yaitu min, ila, fi, atau ala, ya. Sekali lagi, min artinya
dari. Ila artinya ke, ya, atau menuju. Fi artinya di dalam, dan ala artinya di atas. Ya, ada 5 soal. Ya, silakan antum kerjakan. Ya, terakhir ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ya, al-madrasatu sekolah, al-faslu kelas, al-hammamu kamar mandi, al-mirhadu ya toilet, ya, al-matbahu dapur, al-ghurfatu kamar, al-jami'atu kampus, ya, as-suqu pasar, al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, al-filipinu Filipina, al-mudiru kepala sekolah atau direktur, bisa ya. Zahaba artinya pergi untuk laki-laki, dan kharaja artinya keluar untuk laki-laki. Ya. Nah, di sini ada fi, ala, min, dan ila min hurufil jar, ya. Jadi fi, ala, dan min, dan ila termasuk huruf-huruf jar, artinya yang memajrurkan isim. Ya. Demikian yang bisa Anda jelaskan tentang bab 4 ini. Semoga bisa dipahami, ya. Silakan antum murojaah, dan sekiranya kalau ada pertanyaan bisa antum tanyakan di komen, atau antum coba mengerjakan soal-soal yang ada di latihan bab 4 ini di kolom komen, ya. Insyaallah Ana akan baca, dan kalau ada koreksi Ana akan koreksi, ya. Insyaallah. Demikian, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.